Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurayudi dan teman saya Ferry Susanto Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar bimbingan konseling industri. Untuk topiknya sendiri kami bagi menjadi 5 pembahasan. Untuk yang pertama, pengertian bimbingan konseling industri, dan yang kedua adalah tujuan bimbingan konseling industri. Yang ketiga adalah pelayanan bimbingan konseling industri, dan yang keempat, bentuk layanan bimbingan konseling industri, dan yang terakhir atau yang kelima adalah sifat-sifat bimbingan. Lanjut ke pembahasan pengertian bimbingan konseling industri. Yang pertama, pengertian bimbingan secara etimologi. Bimbingan berasal dari kata Greek yang berarti menunjukkan, mengatur atau mengemudikan. Yang kedua, pengertian bimbingan secara terminologi. Pada dasarnya, bimbingan merupakan proses membantu individu agar berkembang secara optimal. Pengertian konseling secara etimologi. Konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, yang artinya dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Berikutnya, pengertian konseling secara etimologi. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi. Pengertian industri yaitu suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Atau kata lain, industri adalah mengolah suatu bahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang nantinya dikomersilkan untuk dapat menghasilkan profit atau keuntungan. Jadi, bimbingan konseling industri adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan yang mempunyai masalah emosional dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara baik. Konseling bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental karyawan, sehingga dalam proses kerjanya karyawan dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan harapan yang diimpikan. Tujuan bimbingan dan konseling industri. Yang pertama, tujuan umum untuk membantu karyawan mengembangkan kesehatan mental mereka yang lebih baik sehingga mereka akan berkembang dalam rasa percaya diri, pemahaman, pengendalian diri, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif. Yang kedua, aktivitas saat konseling. Yang pertama, memberi nasihat, menenteramkan hati, komunikasi, mengendurkan ketegangan emosional, berpikiran jernih, dan reorientasi. Memberikan nasihat dimaksud memberikan nasihat, mengatakan kepada karyawan atau orang yang dihadapi dalam kegiatan konseling, yaitu menjelaskan apa yang harus dikerjakan, menasehati tentang kegiatan pekerjaan pada karyawan tersebut. Yang kedua yaitu menenteramkan hati, dimaksud memberi dorongan dan keyakinan kepada orang tersebut atau karyawan untuk menghadapi masalah yang dihadapi dengan hati yang tenang tanpa mengedepankan emosional. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi adalah memberikan informasi dan pemahaman atau memberikan penjelasan tentang berkomunikasi yang baik antara karyawan dengan karyawan dan karyawan dengan atasan. Berikutnya, mengendurkan ketegangan emosional. Dimaksud yaitu membantu orang agar lebih bebas dari ketegangan, yaitu memberikan solusi-solusi tentang
masalah yang dihadapi. Yang kelima, berpikiran jernih, yaitu mendorong pemikiran yang lebih masuk akal dan rasional dengan mengedepankan logika. Yang berikutnya yaitu reorientasi, yaitu mendorong perubahan internal dalam tujuan dan nilai. Prinsip-prinsip layanan bimbingan konseling industri, diantaranya BK harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, keputusan yang diambil hendaknya atas kehendak individu itu sendiri, tanpa mengikuti kehendak orang lain atau mengikuti maksud-maksud dari orang lain yang tidak ada hubungan dengan permasalahannya. Berikut, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan. Yang berikutnya yaitu pengembangan program pelayanan BK ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal. Bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling industri. Yang pertama adalah penempatan kerja. Penempatan kerja memberikan bantuan bagi para pencari kerja dengan menyediakan berbagai informasi tentang pekerjaan, analisis pekerjaan, serta aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik penempatan kerja lainnya. Dari pihak lembaga kerja, peranan konselor adalah membantu perusahaan memperoleh tenaga kerja yang cocok sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, penyesuaian kerja. Pada para pekerja pemula, konselor memberikan layanan orientasi pada para pemula tersebut untuk mendapat persepsi yang tepat, wawasan yang memadai, dan cara-cara yang akurat tentang bidang kerja yang baru dijabat tersebut. Yang ketiga, kepuasan kerja. Keadaan yang diharapkan adalah para pekerja merasa senang bekerja, merasa kerasan, dan puas dengan kondisi yang ada. Yang keempat, yaitu kepindahan kerja. Kepindahan kerja di sini adalah para pekerja tidak hanya dilatar belakangi oleh faktor ketidakpuasan dengan pekerjaan yang lama, akan tetapi ada kemungkinan mereka ingin pindah karena ingin memperoleh pengalaman baru dan alasan-alasan lainnya. Kelima, pengentasan masalah lainnya. Masalah-masalah pribadi berkenaan dengan keluarga, kesehatan, sikap dan kebiasaan sehari-hari, hobi dan waktu senggang, hubungan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya merupakan objek penggarapan konseling. Sifat-sifat layanan bimbingan konseling industri. Yang pertama, mendukung karyawan dalam menghadapi perubahan organisasi. Yang kedua, sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga, meningkatkan nilai sumber daya insani sebagai aset organisasi. Yang keempat, sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir, sebagai sumber perubahan organisasi.